Awal pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi resimen infanteri. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya Dewan Militer Daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember tahun 1956. Dewan ini diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah, mantan Panglima Divisi 9 Banteng, bersama dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando Divisi 9 Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Letnan Kolonel Ahmad Hussein diangkat menjadi Ketua Dewan Banteng. Kegiatan ini diketahui oleh Kasat dan karena Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka Kasat melarang perwira-perwira TNI AD untuk ikut dalam dewan tersebut. Akibat larangan tersebut, Dewan Banteng justru memberikan tanggapan dengan mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo tidak mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal. Selain Dewan Banteng yang bertempat di daerah Sumatera Barat, di Medan terdapat juga Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I, pada tanggal 22 Desember tahun 1956. Dan juga di Sumatera Selatan terbentuknya Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Selain itu pemberontakan ini juga disebabkan karena ada pengaruh dari PKI terhadap pemerintah pusat dan hal ini menimbulkan terjadinya kekecewaan pada daerah tertentu. Keadaan tersebut diperparah dengan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berada di dalam pemerintah pusat tidak terkecuali Presiden Soekarno. Selanjutnya, PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui Kabinet Juanda. Dewan Perjuangan PRRI akhirnya membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Kabinet PRRI. Pembentukan kabinet ini terjadi pada saat Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang. Pada tanggal 10 Februari tahun 1958, Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa Piagam Jakarta, yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Tuntutan tersebut antara lain: 1. Mendesak Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 2. Mendesak pejabat Presiden, Mer. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zaken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI Komunis. 3. Mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang. 4. Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5x24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri. Setelah tuntutannya ditolak, PRRI membentuk sebuah pemerintahan dengan anggota kabinetnya. Pada saat pembangunan pemerintahan tersebut dimulai, PRRI memperoleh dukungan dari Permesta dan rakyat setempat.
Pada tanggal 2 Maret tahun 1957, di Makassar yang berada di wilayah timur negara Indonesia, terjadi sebuah acara proklamasi Piagam Perjuangan Republik Indonesia, Permesta, yang diproklamasikan oleh Letkol Vence Sumual. Pada hari berikutnya, Permesta mendukung kelompok PRRI dan pada akhirnya kedua kelompok itu bersatu sehingga gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI-PERMESTA. Tokoh-tokoh Permesta terdiri dari beberapa pasukan militer yang diantaranya adalah Letnan Kolonel Samba, Letnan Kolonel Vance Sumual, Letnan Kolonel Saleh Lahade, Mayor Runturambi, dan Mayor Gerungan. Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. PRRI menuntut kepada pemerintah pusat dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI adalah suatu bentuk pemberontakan. Akan tetapi, jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat sebab sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, akhirnya PRRI membentuk dewan-dewan daerah yang terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan bahwa berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Proklamasi PRRI tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia bagian timur. Tidak lama setelah proklamasi PRRI dilakukan, pasukan Gerakan Permesta memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok PRRI. Dalam rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa daerah, Kolonel Somba menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari tahun 1958, Komando Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan putus hubungan dengan pemerintahan pusat dan mendukung PRRI. Terjadinya pemberontakan PRRI, Permesta ini mendorong pemerintahan RI untuk mendesak Kabinet Juanda dan Nasution supaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PRRI, Permesta tersebut. Kabinet Nasution dan para mayoritas pimpinan PNI dan PKI menghendaki supaya pemberontakan tersebut untuk segera diusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk pimpinan Masyumi dan PSI yang berada di Jakarta sedang mendesak adanya perundingan dan penyelesaian secara damai. Namun pada akhirnya, pemerintah RI memilih untuk menindak para pemberontak itu dengan tegas. Pada akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia memulai pengeboman instansi-instansi penting yang berada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Pada awal bulan Maret, pasukan dari Divisi Diponegoro dan Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani didaratkan di daratan Pulau Sumatera. Sebelum pendaratan itu dilakukan, Nasution telah mengiriman pasukan resmi para komando Angkatan Darat di ladang-ladang minyak yang berada di Kepulauan Sumatera dan Riau. Pada tanggal 14 Maret tahun 1958, daerah Pecanbaru berhasil dikuasai, dan operasi militer kemudian dikerahkan ke Pusat Pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei tahun 1958 Bukit Tinggi berhasil dikuasai dan selanjutnya Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Pada penyerangan tersebut, banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang berada di daerah tersebut. Untuk melancarkan penumpasan terhadap pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan operasi militer yang operasinya disebut Operasi Merdeka pada bulan April tahun 1958 dan operasi tersebut dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat.
Organisasi Permesta diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing, dan bukti dari bantuan tersebut adalah jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope, seorang warga negara Amerika, yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei tahun 1958. Pada tanggal 29 Mei tahun 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 1961, para tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan Permesta juga menyerahkan diri. Pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI Permesta ini membawa dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmonis. Apalagi dukungan dari Amerika Serikat terhadap PRRI Permesta terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama Allen Pope pada tanggal 18 Mei tahun 1958 di lokasi yang tidak jauh dari kota Ambon. Presiden Soekarno beserta para pemimpin sipil dan militernya memiliki perasaan curiga terhadap negara Amerika Serikat dan negara lainnya. Malaysia yang baru merdeka pada tahun 1957 ternyata juga mendukung gerakan PRRI dengan menjadikan wilayahnya sebagai saluran utama pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Begitu pula dengan Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Akibat dari pemberontakan ini, pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera terutama daerah Padang.